Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jakiah dari kelas 13 Mekatronika. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan di RSUD Sultan Syuransah dengan judul Perbaikan Infus PAM merek Medcapten alarm berbunyi. Latar belakang, infus PAM adalah alat kesehatan memasukkan cairan ke dalam tubuh orang sakit. Alat kesehatan ini sangat penting untuk membantu dokter dalam mendiagnosa dan mengobati pasien yang dalam perawatan, karena cairan yang dimasukkan dengan menggunakan alat ini langsung melalui pembuluh darah dan memastikan ketepatan dosis dan mengetahui jumlah tetesan cairan infus. Tujuan penggunaan infus PAM. Pemberian infus sendiri bertujuan untuk memberikan obat, cairan, dan makanan pada pasien yang membutuhkannya secara cepat, ataupun pemberian obat secara perlahan tetapi dilakukan dengan terus-menerus. Ada beberapa kondisi umum yang memerlukan infus, diantaranya serangan jantung, stroke, keracunan, gangguan fungsi ginjal, kanker, dehidrasi, dan lain-lain. Kesalahan saat pemakaian infus. Jika infus sudah kadaluarsa atau rusak, dapat menyebabkan kontaminasi dan infeksi pada pasien. Pemasangan infus yang tidak tepat dapat menyebabkan nyeri, iritasi, atau kerusakan pada pembuluh darah pasien. Yang keempat, alat infus PAM merupakan salah satu penunjang medis. Alat infus PAM biasa digunakan di dalam rawat inap, ruang rawat intensif, dan ruang khusus lainnya. Perbaikan infus PAM merek Medcapten di ruang bayi RSUD Sultan Syuransah dengan gejala alarm berbunyi. Tujuan: yang pertama, mengetahui tentang infus PAM. Yang kedua, mengetahui cara penggunaan infus PAM di ruang bayi. Yang ketiga, mengetahui cara perbaikan infus PAM. Batasan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam laporan praktek kerja lapangan ini akan dibatasi pada kegiatan perbaikan infus PAM. Profil perusahaan, struktur organisasi IPSR RS. RSUD Sultan Syuransah merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Banjarmasin yang terletak di Jalan RK Ilir, RT 07 RW 01. Struktur organisasi IPSRS atau instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit tergabung menjadi 3, yaitu yang pertama IPSRS, yang kedua elektromedis, yang ketiga gas medis. Landasan teori, infus PAM. Infus PAM merupakan salah satu alat kesehatan yang berfungsi untuk memasukkan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah secara otomatis. Bagian infus PAM. Yang pertama, drip sensor. Drip sensor berfungsi untuk menghitung jumlah tetesan yang jatuh pada drip chamber serta menghitung volume cairan yang telah dikeluarkan dari tabung infus PAM per menitnya. Yang kedua, drip chamber. Drip chamber adalah wadah atau tempat yang digunakan untuk menampung cairan infus. Sebelum masuk ke dalam tubuh pasien, pada sensor tetesan akan mendeteksi setiap cairan yang masuk dari botol infus ke drip chamber. Yang ketiga, motor penggerak peristaltik sebagai pendorong cairan dalam selang. Motor peristaltik sering digunakan untuk memompa obat infus dengan jumlah dosis yang tinggi. Yang keempat, sensor gelembung berfungsi untuk mendeteksi gelembung pada selang. Yang kelima, kabel power berfungsi untuk menghubungkan alat ke sumber tegangan PLN dan mengisi daya pada baterai alat. Yang ke-6, buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Tegangan positif dan negatif pada buzzer 3-12 volt. Yang ke-7, baterai berfungsi untuk daya cadangan jika tidak menggunakan sumber tegangan PLN. Tegangan untuk baterai sebesar 7,2 volt atau 2500 mAh.
Yang kedelapan, display. Display merupakan layar untuk menampilkan hasil settingan dengan jumlah cairan yang sudah keluar. Yang kesembilan, penjepit tiang. Berfungsi untuk mengklem alat pada tiang infus agar pengoperasiannya lebih mudah dan tidak goyah. Yang ke-10, tombol home. Berfungsi untuk menampilkan menu utama. Yang ke-11, tombol on off. Berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan alat. Fungsi infus pump. Fungsi infus pump sendiri adalah memberikan cairan berupa nutrisi serta obat pada pasien. Pemberian cairan menggunakan infus merupakan salah satu cara memasukkan cairan melalui intravena untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, obat, dan makanan. P3TMK, judul Perbaikan infus pump merek Medcapten, alarm berbunyi. Definisi kerusakan, infus pump dorong bayi tidak berfungsi dengan baik karena infus pump hidup beberapa lama, sekitar 30 menit, kemudian mati sendiri. Setiap 5 menit alarm berbunyi. Diperkirakan kerusakan infus pump terjadi pada baterai. Alat dan bahan. Yang pertama, obeng untuk melepas atau memasang baut pada bagian handle infus pump. Yang kedua, baterai berfungsi untuk daya cadangan jika tidak menggunakan sumber tegangan PLN. Yang ketiga, K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Langkah kerja. Yang pertama, menghidupkan infus pump. Yang kedua, mengidentifikasi perbaikan. Setelah dinyalakan dan dicek perbaikan yang terjadi, yaitu alarm berbunyi. Yang ketiga, pertama-tama buka dulu handle atau bagian belakang infus pump dengan cara melepaskan 8 baut menggunakan obeng. Yang keempat, setelah itu lepaskan handle atau bagian belakang dari badan infus pump. Yang kelima, kemudian lepas baterai yang lemah atau rusak pada tempat songket. Yang keenam, ganti baterai infus pump dengan yang baru. Yang ketujuh, setelah itu tutup kembali handle atau bagian belakang infus pump. Yang kedelapan, nyalakan infus pump dengan menekan tombol on off. Yang kesembilan, infus pump berfungsi normal, tidak ada alarm berbunyi. Hasil sebelum diperbaiki, dan sesudah diperbaiki. Analisis kerusakan. Yang pertama, infus pump adalah salah satu alat kesehatan yang berfungsi untuk memasukkan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah secara otomatis. Yang kedua, kerusakan yang biasa terjadi antara lain sensor R208 pada layar, kabel power putus. Ketiga, kerusakan infus pump berupa bahwa infus pump tidak berfungsi dengan gejala kerusakan, hidup beberapa lama, sekitar 30 menit, kemudian mati sendiri. Setiap 5 menit alarm berbunyi. Perkiraan kerusakan terjadi pada baterai infus pump tersebut. Yang keempat, baterai infus pump diganti saat ada baterai mulai lemah dan rusak. Yang kelima, kerusakan infus pump tersebut disebabkan baterai melemah atau rusak dikarenakan daya pada baterai terkurang. Sebab itulah baterai pada infus pump harus diganti dengan yang baru. Yang ketujuh, ketersediaan baterai yang baik pada gudang spare part merupakan hal yang mendukung kegiatan tersebut. Yang kedelapan, perbaikan yang dilakukan bersifat ringan sampai sedang, biasanya berupa penggantian baterai, perbaikan selang tersumbat R208 pada layar, sedangkan perbaikan yang bersifat berat berupa mati total karena mainboard rusak, flashing memori,
Pengaturan sensor secara digital dilakukan oleh vendor yang bekerja sama dengan rumah sakit. Kesimpulan, berdasarkan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan di RSUD Sultan Syahriansah, ada hal yang didapatkan, yaitu yang pertama, infus pump merupakan salah satu alat medis yang berfungsi untuk memasukkan cairan infus ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah. Yang kedua, bagian-bagian komponen infus pump yaitu drip sensor, drip chamber, motor penggerak peristaltik, sensor gelembung, kabel power, buzzer, baterai, display, penjepit tiang, tombol home, tombol on off. Yang ketiga, infus pump di ruang bayi tidak berfungsi dengan baik karena infus pump hidup beberapa lama, sekitar 30 menit, kemudian mati sendiri setiap 5 menit alarm berbunyi. Diperkirakan kerusakan infus pump terjadi pada baterai. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.